إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لعلكم تشكرون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang kita disuruh untuk taat kepada Allah padanya adalah apa yang disebutkan pada surat Al-Hajj. Allah mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta yang gemuk kami jadikan sebagai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah disyariatkannya berkorban bagi umat Islam. Yang berhaji berkorban, yang tidak berhaji juga berkorban. Kapan itu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Sekarang ini kita sudah masuk Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk Dzulhijjah. Maka kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan kita sudah ada niatan untuk berkorban, tidak boleh kita potong kuku tangan, potong rambut ataupun bulu yang ada di seluruh tubuh kita. Persiapan untuk berkorban nanti tanggal 10. Kalau sudah berkorban maka boleh kita memotong kuku dan bulu kita tersebut. Persiapan tersebut tidak hanya dilakukan pada tanggal 1 Dzulhijjah, tapi sekarang juga pada bulan Dzulqa'dah. Mari kita siapkan uang yang untuk bisa kita korban dengannya. Kalau perlu kita menabung dulu beberapa hari supaya bisa membeli korban, maka ini sesuatu yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan afdalul amal wajibul waqt. Amal yang paling utama dilakukan pada suatu waktu itu adalah yang diwajibkan atau yang dituntutkan pada waktu tersebut. Maka amalan paling utama di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan, karena itulah yang diwajibkan padanya. Amalan paling utama pada siang hari Jumat seperti ini adalah ibadah Jumat, karena itulah yang dituntut padanya. Amalan paling utama pada tanggal 10 Dzulhijjah tiada lain dan tiada bukan adalah kurban Idul Adha. Maka marilah kita mengambil amal yang paling utama tersebut, diniatkan mulai hari ini sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa taala membantu kita bisa melakukannya pada tanggal 10 nanti. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak fadilah kurban Idul Adha. Yang pertama, kurban Idul Adha termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, mari kita lakukan sunnah beliau. Yang kedua, kurban Idul Adha juga termasuk sunnah atau millah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah mengatakan ittabi'u millata Ibrahim, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Yang ketiga, bahwasanya korban Idul Adha kalau kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah maka termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah sampai mengalahkan amalan jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah. Padahal perang adalah amalan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di luar tanggal 10 Dzulhijjah, tetapi bisa dikalahkan jihad tersebut dengan amalan yang dilakukan oleh kita pada tanggal 10 Dzulhijjah, termasuk korban Idul Adha. Kemudian yang keempat, para ulama mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, kita mendapatkan pahala sejumlah bulu hewan korban yang kita sembelih. Berapa jumlahnya bulu korban yang kita sembelih? Tidak bisa dihitung, susah. Nah, itulah pahalanya, sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita mampu tetapi tidak berkorban, betapa ruginya kita sudah melewatkan pahala yang sangat banyak yang semestinya bisa kita dapatkan. Kemudian fadilah korban juga adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kita setelah berkorban untuk kita sedekahkan sebagiannya. Sedekah tentu saja pahalanya sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Setiap orang besok pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, yaitu di padang mahsyar ketika sangat panas, dengan sebab sedekah yang dia keluarkan. Mari niatkan untuk berkorban. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung niat kita dan akan membantu siapapun yang berniat, sebagaimana kata para ulama, innama yu'tar rajul ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya setiap orang akan diberikan oleh Allah sesuai besarnya niatnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa ansuril mustad'afin minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidhum bi ruhin minka ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.